di sebuah rumah duka di desa terpencil, terdapat sebuah tradisi unik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap tahun, rumah duka ini mengadakan acara yang berbeda dari kebanyakan tempat lainnya. Mereka mengundang orang-orang yang merindukan keluarga atau teman yang telah tiada untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mengenang orang-orang tercinta mereka di acara tahunan ini. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menuliskan kata-kata kenangan, pesan, atau cerita tentang orang yang sudah meninggal. Tulisan-tulisan ini kemudian diubah menjadi komik oleh seniman-seniman yang bekerja dengan pihak rumah duka. Komik-komik tersebut menjadi cara yang indah dan kreatif untuk mengenang dan merayakan kehidupan orang-orang tercinta yang telah pergi. Rumah duka tersebut memiliki suasana yang khas. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto hitam putih dari berbagai era, mengingatkan setiap orang yang masuk tentang kehidupan dan kenangan yang telah berlalu. Di sudut ruangan, terdapat meja besar yang penuh dengan alat-alat menggambar dan kertas-kertas berisi cerita-cerita yang siap diubah menjadi komik. Rumah duka ini menjadi saksi bisu dari tangis dan tawa, dari cerita-cerita yang penuh cinta dan kehilangan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, membawa kenangan dan harapan untuk bisa kembali mengenang orang-orang tercinta mereka dengan cara yang unik dan penuh makna. Tahun ini, pemenang acara tersebut adalah seorang pria bernama Andi. Ia kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan tragis, membuatnya ingin berbagi kisah penuh haru tentang pengorbanan dan cinta seorang ibu. Kisah ini tidak hanya menyentuh hati para hadirin, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya mengungkapkan perasaan kepada orang-orang yang kita cintai selama mereka masih hidup. Andi, seorang pria berusia awal 40-an, selalu menyimpan kenangan tentang keluarganya dengan sangat erat. Ia lahir dan besar di sebuah kota kecil, di mana setiap orang saling mengenal dengan akrab. Ayahnya adalah seorang pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di sawah, sementara ibunya adalah sosok yang penuh kasih dan selalu ada untuk keluarga. Pada tahun 2000, ketika penyakit ayah Andi mulai kambuh, hidup mereka berubah total. Ayahnya perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk berjalan, dan ibu Andi mengambil alih semua tanggung jawab merawatnya. Setiap hari, ia memapah tubuh suaminya yang jauh lebih besar darinya, bahkan menggendongnya naik turun tangga. Andi yang saat itu sudah bekerja di luar kota, merasa sangat bersalah karena tidak bisa selalu ada untuk membantu. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia selalu menawarkan bantuan, tetapi ibunya selalu menolak dengan senyuman lembut. "Tidak apa-apa," katanya sambil menggendong ayah dan perlahan-lahan menaiki tangga. Andi selalu merasa lega mendengar kata-kata itu, berpikir bahwa ibunya benar-benar baik-baik saja. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ketika ibu Andi mengantar ayahnya ke pusat perawatan, sebuah tragedi terjadi. Mereka mengalami kecelakaan ketika sebuah truk menerobos lampu merah dan menabrak mereka. Ibu Andi tewas di tempat, sementara ayahnya selamat namun mengalami cedera yang semakin memperburuk kondisinya. Berita kecelakaan itu menghancurkan dunia Andi. Ia merasa kehilangan arah dan tidak tahu bagaimana harus memberitahu ayahnya bahwa istrinya sudah tiada. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri hati Andi, membuatnya terjebak dalam pusaran emosi yang tak kunjung reda. Hari itu, sebelum kecelakaan terjadi, Andi sempat menelepon ibunya. Percakapan singkat itu terekam jelas di benaknya, seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Dalam percakapan tersebut, ibunya berkata bahwa ayah baik-baik saja, tidak ada perubahan yang signifikan dalam kondisinya. Andi merasa sedikit lega mendengar kabar tersebut, namun, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati Andi. Ia tahu bahwa ibunya sering merasa sakit pada bahunya, karena terus-menerus menggendong ayah. Andi pun bertanya tentang hal itu. "Bagaimana dengan bahu ibu? Apakah masih sakit?" "Jangan memaksakan diri, Bu," kata Andi penuh perhatian. "Ibu baik-baik saja, tidak pernah merasa sehat seperti ini sebelumnya," jawab ibunya dengan suara yang selalu penuh kasih sayang. Itu adalah percakapan terakhir Andi dengan ibunya. 3 jam kemudian, ia menerima kabar bahwa ibunya meninggal di rumah sakit. Hati Andi hancur berkeping-keping, dan ia tidak tahu bagaimana harus memberitahu ayahnya bahwa istrinya sudah tiada. Andi merasa sangat bersalah karena tidak sempat bertemu dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Penyesalan itu terus menghantuinya, membuatnya merasa bahwa ia telah gagal sebagai anak. Setelah upacara pemakaman, Andi kembali ke rumah yang kini terasa begitu sepi dan hampa. Ia merasa terasing di rumah yang dulu penuh dengan suara canda dan tawa. Dalam upayanya mencari sesuatu yang bisa menghubungkannya dengan kenangan ibunya, Andi membuka laci meja rias ibunya. Laci itu penuh dengan barang-barang yang biasa digunakan ibunya. Di dalam laci tersebut, ia menemukan banyak koyo, krim, dan obat-obatan pereda nyeri. Melihat semua itu,
Andi tidak bisa menahan air mata. Ia membayangkan betapa sakit ibunya selama ini, namun selalu berusaha menyembunyikan penderitaannya demi keluarga. Air mata Andi mengalir deras saat ia menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Andi pun menyadari bahwa setiap kali ibunya berkata, "Tidak apa-apa," itu sebenarnya hanya untuk menghibur dirinya. Ibunya sangat menderita, namun tetap menjalankan tugasnya tanpa mengeluh. Hal ini membuat Andi merasa sangat menyesal karena tidak peka terhadap kondisi ibunya. Ia selalu percaya pada kata-kata ibunya tanpa benar-benar mencoba memahami keadaan yang sebenarnya. Kenangan tentang ibunya yang penuh kasih dan pengorbanan terus menghantui Andi. Ia merasa bahwa ia seharusnya bisa lebih peka dan lebih sering berada di rumah untuk membantu ibunya. Namun, kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab lainnya membuatnya sering absen dari rumah. Meninggalkan ibunya untuk mengurus ayah sendirian malam itu, Andi merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa sangat menyesal karena tidak lebih sering berada di rumah untuk membantu ibunya. Ia menyesal karena tidak pernah benar-benar mencoba memahami kondisi ibunya yang sebenarnya. Sebagai anak sulung yang sering bekerja di luar kota, Andi merasa bahwa ia seharusnya bisa melakukan lebih banyak untuk membantu dan mendukung ibunya. Jika Andi bisa bertemu dengan ibunya lagi, ia ingin sekali memijat bahunya yang lelah dan memberitahunya apa yang ia temukan di laci meja. Ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua pengorbanan dan cinta yang telah diberikan oleh ibunya. Andi tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bertekad untuk lebih menghargai dan memperhatikan orang-orang yang masih ada di sekitarnya. Andi memutuskan untuk tidak larut dalam penyesalan. Ia ingin menghidupkan kembali kenangan tentang ibunya dengan cara yang positif. Ia mulai menulis cerita tentang ibunya, tentang pengorbanan dan cintanya yang tulus. Ia berharap bahwa dengan menulis, ia bisa membagikan kisah ini kepada dunia dan menginspirasi orang lain untuk lebih menghargai keluarga mereka di rumah duka. Kisah Andi diubah menjadi sebuah komik yang indah dan menyentuh hati. Melalui gambar dan kata-kata, komik tersebut menghidupkan kembali kenangan tentang ibunya yang penuh kasih dan pengorbanan. Setiap goresan tinta menggambarkan betapa besar cinta seorang ibu, betapa besar pengorbanannya demi keluarganya. Komik tersebut menjadi pengingat bagi banyak orang tentang pentingnya mengungkapkan perasaan kepada orang-orang yang kita cintai. Kisah Andi dan ibunya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang hadir di acara tahunan rumah duka tersebut. Mereka belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengungkapkan perasaan dan menghargai setiap momen yang ada. Acara di rumah duka tersebut menjadi momen yang sangat emosional, di mana setiap orang yang hadir merenungkan kembali hubungan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka tersentuh oleh kisah Andi dan ibunya, dan bertekad untuk lebih menghargai dan mencintai keluarga mereka selama mereka masih ada. Dengan hati yang lebih tenang dan penuh rasa syukur, Andi bertekad untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, selalu mengingat cinta dan pengorbanan ibunya yang tak tergantikan. Ia berjanji untuk selalu menghargai setiap momen bersama keluarganya, dan untuk tidak pernah lagi mengabaikan perasaan orang-orang yang ia cintai. Kisah Andi dan ibunya menjadi warisan yang indah, mengingatkan semua orang tentang pentingnya cinta, pengorbanan, dan rasa syukur. Dalam setiap komik yang dihasilkan oleh Rumah Duka, terdapat sepotong kenangan yang abadi, mengingatkan kita bahwa cinta seorang ibu adalah anugerah terbesar yang pernah ada. Setelah acara di Rumah Duka berakhir, Andi membawa pulang komik yang menceritakan kisah ibunya. Setiap kali ia merasa rindu, ia membuka komik tersebut dan mengenang masa-masa indah bersama ibunya. Meskipun rasa kehilangan masih menghantuinya, komik itu memberikan penghiburan dan kekuatan. Andi juga memutuskan untuk lebih sering mengunjungi ayahnya di pusat perawatan. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tidak ingin membiarkan ayahnya merasa kesepian atau terbebani. Setiap kali bertemu, Andi berbagi cerita dan tawa, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibunya. Dukungan dari teman dan keluarga juga sangat membantu Andi dalam menghadapi masa-masa sulit. Teman-temannya sering mengajak Andi keluar untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa duka. Mereka mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh empati, memberikan nasihat, dan memastikan Andi tidak merasa sendirian. Keluarga besar Andi juga berperan penting. Mereka sering berkumpul, mengingat kembali kenangan bersama ibu Andi. Dengan cara ini, mereka saling menguatkan dan menghormati ingatan tentang wanita hebat yang telah pergi. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia terinspirasi oleh kisah ibunya untuk melakukan lebih banyak kebaikan bagi orang lain. Andi bergabung dengan sebuah organisasi nirlaba yang membantu merawat orang-orang lanjut usia. Ia merasa bahwa dengan cara ini, ia bisa menghormati warisan ibunya yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Di organisasi tersebut,
Andi bertemu dengan banyak orang yang mengalami penderitaan dan kesepian yang mirip dengan ayahnya. Ia berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan dukungan yang ia harap bisa meringankan beban mereka. Selama bekerja di organisasi nirlaba, Andi bertemu dengan seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang perawat yang penuh dedikasi dan kasih sayang. Mereka sering bekerja bersama, merawat pasien-pasien yang membutuhkan perhatian khusus. Lama-kelamaan, perasaan antara Andi dan Maya tumbuh menjadi lebih dari sekadar teman kerja. Maya mengajarkan Andi untuk membuka hati kembali, meskipun rasa kehilangan masih ada. Dengan dukungan Maya, Andi mulai merasakan kebahagiaan yang baru. Mereka berbagi cerita dan mimpi, merencanakan masa depan yang penuh harapan. Satu hari, Maya mengajak Andi untuk berziarah ke makam ibunya. Di sana, Andi mencurahkan semua perasaannya. Ia berbicara kepada ibunya seolah-olah ia masih ada di sana, mengungkapkan rasa terima kasih, penyesalan, dan cinta yang tak terhingga. Dengan air mata yang mengalir, Andi merasa lega setelah bisa mengungkapkan segala yang ia pendam selama ini. Maya menggenggam tangan Andi, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Di makam ibunya, Andi berjanji akan menjalani hidupnya dengan penuh makna, menghargai setiap momen, dan selalu mengingat pelajaran berharga dari ibunya. Waktu berlalu, Andi dan Maya membangun kehidupan baru bersama. Mereka bekerja sama di organisasi nirlaba, membantu lebih banyak orang dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Andi merasa bahwa ibunya akan bangga dengan apa yang ia lakukan. Kisah tentang ibu Andi tetap hidup dalam komik yang dihasilkan oleh Rumah Duka. Komik tersebut menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan mereka untuk selalu menghargai dan mencintai keluarga mereka. Warisan cinta dan pengorbanan ibu Andi terus menginspirasi, meskipun ia sudah tiada. Andi telah belajar untuk menerima masa lalunya, menghadapi rasa kehilangan, dan menemukan kebahagiaan dalam memberikan kebaikan bagi orang lain. Ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah cara untuk menghormati dan melanjutkan warisan ibunya. Dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur, Andi melangkah maju, membawa kenangan tentang ibunya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang hidupnya. Komik yang dihasilkan dari kisah Andi dan ibunya menjadi populer di komunitas setempat. Banyak orang yang membaca dan terinspirasi oleh cerita itu. Mereka merasa lebih dekat dengan orang-orang yang mereka cintai dan lebih menghargai waktu yang mereka miliki bersama. Andi dan Maya sering mengunjungi rumah duka untuk berbagi cerita dengan orang-orang yang mengalami kehilangan. Mereka mengadakan sesi konseling, membantu orang lain untuk mengungkapkan perasaan mereka dan menemukan cara untuk menghadapi rasa duka. Komik Andi menjadi alat yang sangat efektif dalam sesi-sesi ini, membantu membuka percakapan dan menghubungkan orang-orang melalui cerita yang menginspirasi. Andi dan Maya juga berinisiatif untuk membangun komunitas dukungan bagi orang-orang yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka mengadakan pertemuan rutin di mana anggota komunitas bisa berbagi cerita, pengalaman, dan dukungan. Pertemuan ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Komunitas ini tumbuh dengan cepat, menarik banyak anggota dari berbagai latar belakang. Banyak dari mereka yang merasa terbantu dan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup mereka. Andi merasa bangga bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu berarti dan membantu banyak orang. Melalui kerja keras dan dedikasinya, Andi dan Maya berhasil mengumpulkan dana untuk mendirikan sebuah pusat komunitas. Pusat ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk ruang konseling, perpustakaan, dan ruang seni di mana orang-orang bisa mengekspresikan perasaan mereka melalui berbagai bentuk seni, termasuk membuat komik. Pusat komunitas ini juga menawarkan berbagai program pendidikan untuk anak-anak dan remaja, mengajarkan mereka tentang pentingnya kasih sayang, pengorbanan, dan menghargai orang-orang di sekitar mereka. Andi sering berbicara di depan para peserta program, berbagi kisahnya tentang ibunya dan menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan pengertian. Satu hari, saat Andi sedang membersihkan laci meja di pusat komunitas, ia menemukan sebuah surat yang disimpan oleh ibunya. Surat itu ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan terjadi. Dalam surat itu, ibunya menulis tentang rasa cintanya kepada keluarga, betapa ia bangga dengan Andi, dan harapannya agar Andi bisa menjalani hidup dengan bahagia dan bermakna. Membaca surat itu, Andi merasa sangat terharu. Ibunya selalu menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih, bahkan hingga saat-saat terakhirnya. Surat itu menjadi pengingat bagi Andi bahwa ibunya selalu ada bersamanya, memberikan kekuatan dan inspirasi. Andi dan Maya menjalani hidup mereka dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama,
tidak pernah lupa untuk mengungkapkan cinta dan penghargaan mereka satu sama lain. Mereka juga terus bekerja keras untuk membantu lebih banyak orang melalui pusat komunitas yang mereka dirikan setiap hari. Mereka melihat dampak positif yang dihasilkan dari kerja keras mereka, dan ini memberikan kepuasan tersendiri. Andi merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ia belajar untuk menghadapi rasa kehilangan, menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, dan menghargai warisan ibunya yang tak ternilai. Dengan dukungan dari Maya dan komunitas yang mereka bangun, Andi merasa siap untuk menghadapi masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ia bisa menghadapi apapun. Andi dan Maya berencana untuk memperluas pusat komunitas mereka, menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan dukungan. Mereka juga berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk menghargai dan mencintai keluarga mereka. Seperti yang telah diajarkan oleh Ibu Andi, seiring berjalannya waktu, Andi dan Maya menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pusat komunitas mereka. Namun, dengan semangat dan dedikasi, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan. Dukungan dari anggota komunitas dan cerita-cerita inspiratif dari orang-orang yang mereka bantu memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Andi juga semakin dekat dengan ayahnya, yang kondisinya berangsur-angsur membaik, meskipun kehilangan ibu masih menyakitkan. Mereka menemukan cara untuk terus mengenang dan merayakan kehidupannya bersama. Ayah Andi sering bercerita tentang masa-masa indah bersama istrinya, memberikan Andi gambaran yang lebih lengkap tentang wanita luar biasa yang menjadi ibunya. Andi dan Maya memutuskan untuk membuat acara tahunan di pusat komunitas mereka, mirip dengan acara di rumah duka yang telah mengubah hidup Andi. Mereka mengundang orang-orang untuk berbagi kisah dan kenangan tentang orang-orang yang mereka cintai. Acara ini menjadi sangat populer, menarik perhatian media dan menginspirasi banyak orang untuk berpartisipasi. Dalam setiap acara, Andi selalu berbagi kisah tentang ibunya, menunjukkan betapa besar pengaruh ibunya dalam membentuk hidupnya. Melalui kata-kata dan komik, kenangan tentang Ibu Andi terus hidup, menginspirasi banyak orang untuk menghargai dan merayakan cinta dalam kehidupan mereka. Pusat komunitas Andi dan Maya berkembang pesat. Mereka membuka cabang-cabang baru di berbagai kota, memberikan dukungan dan harapan kepada lebih banyak orang. Komunitas ini menjadi tempat di mana orang-orang bisa menemukan dukungan, inspirasi, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Andi dan Maya juga menjadi pembicara di berbagai acara, berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang pentingnya dukungan emosional dan cinta dalam menghadapi kehilangan. Mereka menulis buku bersama, menceritakan kisah perjalanan mereka dan warisan yang mereka teruskan dari Ibu Andi. Suatu waktu, Andi dan Maya berdiri di depan pusat komunitas yang mereka bangun bersama. Mereka melihat anak-anak bermain, orang-orang berbicara dan tertawa, dan merasakan atmosfer penuh cinta dan dukungan. Mereka tahu bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan terus hidup dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Andi merasakan kehadiran ibunya dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa ibunya akan selalu ada bersamanya, memberikan kekuatan dan inspirasi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Andi mengucapkan terima kasih dalam hati kepada ibunya, yang telah mengajarkannya arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Andi dan Maya melangkah ke depan, tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka siap menghadapi masa depan bersama, membawa warisan cinta dan pengorbanan yang abadi. Mereka tahu bahwa selama mereka terus menghargai dan mencintai orang-orang di sekitar mereka, warisan itu akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi. Dan di bawah langit yang cerah, dengan hati yang penuh harapan dan cinta, mereka berdua melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan keyakinan bahwa cinta dan kenangan adalah kekuatan yang paling abadi di dunia ini, demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.